Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan mengajak Anda ke dunia wibu. Wah, jadi isekai. Kita mau ke daerah mana tadi, Kak? Aduh, dunia gaib. Dunia gaib apa ya kalau di Jepang ya? Anime Spirited Away ini jadi yang menang apa sih, Oscar ya? Iya, Yang menang salah satu yang padahal filmnya adalah masuk ke dunia gaib. benar. Ceritanya sebenarnya lokal Jepang banget Jepang gitu. banget. Tapi banyak yang bilang ini narik juga audiens di luar Jepang. Di Oscar itu salah satunya. Best Animated berarti. Aduh, sepi banget ya, Kak. Sepi banget ya. Kalau namanya lanjut part 2. Ini apa sih? Kenapa jadi? Kak, ini kita ada majalah nih dari Liga lagi. Seperti biasa. Iya. Kalau naik kereta gini. Penjamek sini majalah apa sih, Kak? Aduh, ini ada tagline jadi. Walaupun saya masih bingung dengan tagline ini. Majalah sepak bola dan busana Korea. Harusnya busana muslim sekali ya, tahu gak? Aduh. Rupanya stadion mana ya? Stadium. Ya, jadi di segmen pertama ini kita akan membahas soal sosok lah. Di 3 segmen ini sebenarnya kita bakal bahas Semuanya sosok-sosok sosok. juga ya. Kalau di sepak bola, Kak, kiper ini kan adalah posisi yang ikonik gitu ya, kayak banyak kiper yang bagus tapi cuma sedikit nih yang berhasil jadi idola cilik. Ya, idola. Udah sepak bola dong. Kita Ya, jadi tapi idola. kan emang bener kan, sok siapa kiper yang lolos idola cilik? Gak ada. Nggak ada. Nah, sebagai kiper, Kak, dari semua kiper nih kayak yang ada di mana-mana di berbagai zaman, siapa sih gelandang favorit Alika? Kiper dong. Kalau saya kan Haryono ya. Jangan dilanjutin dong. Gelandang pengangkut air. Ini kan konteksnya kiper. Iya, kiper. Kalau ditanya kiper favorit sih dulu saya zaman dulu banget zaman nonton Liga Italia Ferruzzi. Peruzzi, ya. di Lazio. Peruzzi itu Lazio ya. Cuma setelah ya itu kan dulu suka nonton aja gitu dan itu jago. Tapi kalau misalnya kesini paling ini Wakabayashi. wah, Mbak Bibu. Ibu. Wakachimatsu. Mungkin Peter Cech sih karena Peter saya kan Cech. penggemar Chelsea Karena ya. pakai helm ya. Itu kan aman helmnya juga bersejarah gitu. Dan emang kalau misalnya kiper kan dilihatnya dari clean sheet segala macam atau ya penyelamatan, ketangguhan selain mungkin ya loyalitas. Loyalitas. Sama seperti toko yang kan kita Benar banget. omongin sekarang. Kita akan ngebahas soal Gianluigi Buffon. Ya, salah dong. Kok kaget sih? Bukan dong, karena kita udah Ya kan Buffon juga dia tuh setia, jago juga gitu. Iya, gak salah satu kiper bagus juga, betul. Jadi kita akan bahas soal Iker Casillas ya. Iker Casillas. Dan Iker Casillas ini akan dikenang sebagai salah satu kiper terbaik Kak, di dunia ya. Bersama Real Madrid, Casillas ini seperti badminton. Apa tuh? Karena namanya dikenal di mana-mana. Wah, Di kampung dan di kota. badminton di mana-mana. Nah, meskipun dia menjalani akhir yang tidak menyenangkan bersama Real Madrid tadi Kak. Jadi meskipun dia udah loyalitas pada Real Madrid, tapi akhirnya tidak menyenangkan. Betul. Nah, ada sejumlah alasan kenapa Casillas ini berhasil menjadi legendanya Real Madrid. Dan mereka akan menjelaskannya. Yang pertama tentu saja dari capaian capsnya. Capsnya. Casillas ini salah satu pemain bola bahkan bukan kiper doang ya, yang mencatatkan lebih dari 1.000 penampilan, 1.000 penampilan dalam karirnya. Jadi emang tadi jarang ada pesepak bola yang bisa mencapai capaian caps 1.000 itu. Dan penampilan yang ke-1.000 dia catatkan pada 3 April 2018 di laga Porto menghadapi Belenenses. Justru pas jadi pemain Porto. Nah, ia tuh bersanding bersama pesepak bola legendaris lain macam Peter Shilton, Roberto Carlos, dan Gianluigi Buffon. Bener kan? Semuanya legend juga. Jadi hingga akhir karirnya, Casillas ini dia mencatatkan 1052 laga dengan rincian 725 buat Real Madrid, 156 buat Porto, dan 167 bersama timnas Spanyol. Yang kedua nih Kak, yaitu Casillas ini adalah kapten dengan gelar lengkap. Jadi sebelumnya cuma Franz Beckenbauer dari Jerman dan Didier Deschamps dari Prancis ya, yang bisa mengangkat 3 trofi utama, yaitu trofi Piala Dunia, Piala Eropa, dan Liga Champions sebagai kapten. Dan capaian ini pun dilanjutkan pada 2007 oleh Pupun dan Zaki lewat ajang Dream Band. Bukan dong. Kau yang bilang aku terbaik untukmu. Ternyata dia narkoba. Astagfirullah, tolonglah. Kenapa malah menampilkan diri ya kalau misalnya tahu dia ini? Jadi Casillas ini bersanding dengan 2 nama
legend tadi ya pada 2014 Kak. Tapi yang jadi mungkin perbedaan Casillas dengan dua legend tadi adalah dia mencapai capaian 3 trofi ini dalam waktu hanya 6 tahun. Yang mana itu dalam waktu yang kurang lebih sebentar gitu. Casillas ini mengkapteni timnas Spanyol saat juara Piala Eropa 2008 dan 2012. Betul. Kemudian dia juga mengangkat trofi Piala Dunia di Afrika Selatan 2010-nya. Dan gelarnya itu lengkap ketika ia menjadi kapten Madrid saat menjuarai Liga Champions 2014. Jadi 8 sampai 14 itu dia mencapai 3 trofi bergengsi tadi. Keren. Nah, ini yang kedua nih, yaitu From Zero to Hero. Wah. Jadi sebenarnya dia tuh hampir gagal meraih trofi ketiga itu, trofi Liga Champions ya Kak ya. Karena dia diragukan Kak, bisa membawa Madrid menjuarai Liga Champions 2014. Bukan meragukan Madridnya, tapi meragukan apakah Casillasnya main atau enggak. Karena itu mungkin udah tua juga. Betul ya. Karena bukan karena apa-apa ya, bukan karena misalnya Casillasnya menurun, tapi dia ini jadi pemain cadangan Kak. Gitu. Tentu kan nggak menyenangkan ya kalau jadi cadangannya apa kecuali cadangan batu bara. Wah. Aduh, bisa dikelola sama ya. Bapak Luhut. Nah, soalnya kan semusim sebelumnya dia ini disingkirkan oleh Jose Mourinho tadi Kak dari skuad utamanya. Dan ini juga yang berdampak setahun kemudian saat kursi kepelatihan pindah ke Carlo Ancelotti, di mana Casillas ini akhirnya jadi kiper kedua gitu. Betul. Tapi dia terus diturunkan sebagai kiper utama di Copa del Rey Misterio. Casillas itu Rey Mysterio itu pemain WWE dong, Copa del Rey. Copa del Rey aja ya. Nah, Casillas itu berhasil menjawab kepercayaan tersebut dengan tidak membiarkan gawangnya kebobolan di laga final gitu. Kan banyak yang nanya ya Kak pada akhirnya pas di Copa del Rey, kok bisa sih nggak kebobolan gitu kan? Terus Casillasnya jawab, karena dari kemarin banyak yang nanya, oke, sekarang ku spill caranya. Kenapa dia jadi ngebuka trend di Twitter bagaimana cara gak kebobolan? Nah, di final Copa del Rey tersebut si Madrid ini bahkan emang menangnya cukup bergengsi karena menang atas rivalnya di Spanyol, Barcelona. Waktu itu mereka menang 2-1. Nah, sedangkan di final Liga Champions Madrid menghadapi Atletico yang akhirnya membawa. Nah, di laga tersebut si gawang Casillas sebenarnya sempat kebobolan lewat gol Diego Godin pada menit ke-36. Jadi sebenarnya Madrid itu diambang kekalahan. Untungnya ada kapten apa ya Zaki. Sergio Ramos yang menyampaikan skor pada menit injury time 90+3. Dan di akhir pertandingan justru Madrid ini yang menang 4-1. Dan ini pun melengkapi si Casillas tadi capaian trofi di mana ia menjadi kapten di laga tersebut. Yang Bill. Ini bakal terbilang kapten lagi ya. Yang Bill. Nah, selanjutnya Casillas ini dia dapat kontrak panjang dari Real Madrid sebenarnya gitu. Real Madrid ini menawarkan kontrak jangka panjang untuk Casillas dan Raul pada 2008. Saat itu Casillas dikontrak selama 9 tahun Kak. Gila, itu banyak. Artinya sampai 2017 ya berarti ya. Jadi ya lama banget lah gitu udah mau nyaingin rumah bersubsidi. Kalau 9 tahun ya itu hampir wajib belajar juga. Wajib belajar 9 tahun. 9 tahun. Nah, si Casillas ini juga terkenal dengan ceritanya yang sempat digaung-gaung sebagai salah satu kiper yang tangannya diasuransikan. Jadi tentu wajar bagi seseorang pekerja gitu ya, dalam kasus ini atlet melindungi aset terbaiknya. Betul. Nah, kalau dalam hal ini kiper kan berarti tangannya. Casillas ini melakukan hal yang sama dengan mengasuransikan tangannya tersebut senilai 7,5 juta euro. Yang mana ia berkelakar, kalau mereka merusak lututku, aku akan berpura-pura kalau tanganku yang sakit. Jadi bisa nipu-nipu juga agen si asuransinya gitu. Kalau yang terbaru kan ada perusahaan yang dia salah tapi cuci tangan. Dia menyalahkan karyawannya. Aduh. Tapi agak aneh sih kalau tempat itu tuh nggak jualan sayap ayam ya. Iya, saya juga taunya Wingsung itu sabun colek. Wings ya. Ternyata jualannya hal-hal yang mudarat. Situ ini nama dari mana? Apa jangan-jangan dari ini Kak? Kampus Chicken. Ayam kampus. Kirain ngejual ayam. Tapi emang jauh ya Wings itu dengan alkohol gitu. Iya sih benar. Atau itu bisa membuat terbang kali ya. Saya kan gak pernah minum kalau ada. Selanjutnya Kak, Casillas ini punya yayasan. Keren. Jadi Casillas membangun yayasan yang bertujuan untuk mempromosikan pendidikan dan pengembangan lewat olahraga. Juga memperbaiki kesehatan dan gaya hidup anak-anak muda, serta mempromosikan kesetaraan gender, tidak peduli ras atau agamanya. Luar gitu. biasa. Yang saya jadi penasaran itu ya, dia ini ngebangun yayasan ini kulinya harian atau borongan Kak? Kok
Pendasarannya kayak gitu sih ya, tergantung Ya, di masakan- Spanyol itu. Jadi berapa dia ngebangun yayasan gitu. Oh. Ya. Kayaknya ya apapun yayasan yang dibuat kulinya tetap orang Jawa. Harus ya, Aduh, tapi ya. demi Jadi fondasi. Casillas ini kan melakukan banyak hal bagus buat anak-anak Positif muda, lah. positif, dan orang-orang yang menderita karena pengasingan sosial. Keren. Cocok buat wibu kayak. Saya diasingkan ya karena ibu. Nah, Casillas ini juga emang salah satu yang termasuk ikon internasional. Ikon Gitu. internasional. Di level timnas, Casillas ini sudah bermain buat timnas Spanyol U17 yang mana dari usia muda. Dan waktu itu dia berlaga di Piala Dunia U17 pada tahun 1997 menjadi pemain termuda yang membela timnas Spanyol. Nah, waktu itu emang Spanyol mungkin masih belum sejago belakangan ya, karena waktu itu cuma mencapai posisi ketiga. Oke. Nah, setelah itu masih di usia yang muda, Casillas ini langsung ditunjuk sebagai kapten. Karena setiap ada kata-kata kita harus nyanyi sih. Dan dia prestasi pertamanya ia menjuarai FIFA World Youth Championship pada 1999 dan UEFA CAF Meridian Cup. FIFA World Youth Championship ini siapa yang jirayut? Bukan dong, World Youth. Ini kalau nggak salah menangnya lawan Jepang waktu itu Tsubasa. Tsubasa juga ada artwork gitu tau gak. Nah lewat penampilan bagusnya tadi dia pun menjadi kiper timnas di Spanyol. Sebenarnya awalnya emang kiper di Madrid dulu. Cuma karena setelah lihat penampilannya bagus maka dia langsung dikukuhkan sebagai kiper timnas Spanyol. Keren. Nah, Casillas ini adalah pemain dengan caps terbanyak di timnas Spanyol. Yap. Debutnya ini terjadi hanya 14 hari setelah ulang tahunnya yang ke-19. Keren. Kenapa 14 hari? Karena kalau 30 menit itu kita di sini tanpa suara. Lagu lagi. 30 menit kita di sini. 30. Nah, total Kak, dia ini mencatatkan 167 penampilan bersama timnas Spanyol. Itu banyak banget ya buat level timnas. Capaian terbaiknya tentu saja tadi yang dibilang Alika yaitu juara Piala Eropa 2008 dan 2012 serta menjuarai Piala Dunia 2010 Diselingi. di seling. Dia juga meraih penghargaan Golden Glove di Piala Dunia 2010 tersebut. Yes. Kalau Casillas Golden Globe, kalau saya sukanya Golub Abri. Kayak gitu juga. Nah, emang si Casillas ini dijuluki mungkin kata anak sekarang si paling juara. Iya, karena sebagai kiper utama Casillas tentu berperan besar dalam kemenangan tim. Karena ya kiper mau gak mau kalau lawan kalau kita cuma mencetak 1 gol, tapi kalau lawan tidak bisa mencetak gol, kita ya. Yang Kayak penting tahu quotes-nya. coach. Nah, bersama Madrid ia menjuarai La Liga sebanyak 5 kali, 3 gelar Liga Champions, 2 gelar Copa del Rey, Betul. Misteria. Jadi ke bawah nih. Iya 1 Piala Dunia antar klub dan 2 Piala Interkontinental. Nah, dalam penghargaan pribadi aja ia pun berhasil meraih 30 penghargaan. Wow. Mulai dari yang namanya Bravo Award sebagai pemain muda terbaik dari majalah Italia hingga Golden Foot pada 2017 sebagai penghargaan atas karirnya yang fenomenal. Gitu. Jadi ya capaian pribadinya udah banyak, capaian klubnya juga banyak. Dan kalau nggak salah 2019 kemarin penghargaannya nambah Kak. Wah, Dia dapat LCTI Awards. kenapa dia tiba-tiba jadi entertainer? Nah, selanjutnya ada pemecah rekor Kak. Jadi ada sejumlah rekor yang dia pecahkan, termasuk memecahkan gelas. Wah, pecahkan saja gelasnya. Iya, jadi inget memenya Cinta Langga. Wah, ada cek. Jadi kan ada serial ADC ya, Iya. yang masa dibikin sama Line. Si tangganya ngechat, pakai Line. Cinta. Cintanya ngebalas, halo Rangga, apa kabar? Iya. Terus Rangga langsung balas, saya akan ke Jakarta besok selama 2 hari. Iya. Bisa bertemu? Wah, Cinta ngebalas, saya Indra Guna Sutowo, suami Cinta. Ada perlu apa? iya. Kaget dong. Kaget dong. Balas, oh enggak kok bang, cuma mau nawarin MLM aja. Itu fenomenal Kan serem ya? Iya. Karena kan bapaknya Jangan dibahas. Masih sensitif sampai sekarang. jadi si rekor yang dipecahkan Casillas ini termasuk penampil terbanyak serta pencatat clean sheet tersering di Liga Champions. Jadi dia paling sering Di clean sheet Liga Champions ya. apalagi ya. Nah, soal clean sheet, dia ini pernah mencatatkan 925 menit tanpa kebobolan. Berapa pertandingan tuh berarti banyak banget. Hampir 10 11 pertandingan ya, kan. 10 pertandingan. Catatan Casillas ini keren banget.
Apa tuh? Tapi masih kalah sama pemerintah Indonesia. Aduh. Yang baru 7.000 jam baru kebobolan COVID-19. Mana diremehkan lagi awalnya. Iya. Jadi kan COVID-19 ini tuh katanya kabarnya tanggal 11 Februari adanya di Indonesia. Datang dan baru terkonfirmasinya tanggal 2 Maret. Jadi lama banget, hebat lah. Lihat 2 tahun setelahnya. Nah, soal clean sheet yang 920 menit ini adalah rekor clean sheet terlama di sepak bola Spanyol. Belum terpecahkan juga. Kalau Alika ada kenangan apa sama Casillas? Iker Casillas itu saya yang paling mungkin agak relate-nya adalah dia sebenarnya posturnya tidak terlalu tinggi. Iya, benar. Untuk seorang kiper kan penting sebenarnya posturnya kan yang Kayak siapa? Chelsea Neuer, maju. Mendy, Courtois, apalagi penggantinya kan Courtois tinggi banget. Dia Casillas ini lebih ke kalau dia julukinya refleks sebenarnya. Jadi emang iya ada mungkin juga salah satu pidato terkenal yang dia memantahkan 3 peluang dalam waktu yang hampir bersamaan. Bukan bersamaan berdekatan gitu. Iya. Bola mantul dia langsung refleksnya cepat banget. Dan saya baru ingat Casillas ini ingatannya kuat banget. Ya? Termasuk itu gini. penting ya buat seorang kiper. Ini bener. Jauh saya tahu. Ini bener-bener. Ada bener nih. Jadi ada videonya. Jessica ini ditanya, ingat nggak pertandingan ini lawan ini? Ingat cina, yang golinnya si ini sama si ini. Ingat nggak pertandingan tahun 2005 di sini? Iya, aku tahu gitu kan. Mungkin itu salah satu bagian dia jadi kiper juga, jadi udah tahu teknik lawan. Jadi oh iya benar, udah kalau tahu lawan kemana penaltinya. makanya dia nginget-nginget tuh pemain-pemain lawan yang mungkin sering ngebobol dia juga, keren. Ya itu tadi bahasan kita di segmen pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap.